sudah ketemu selama berapa hari ya sama teman-teman. Saya minta teman-teman sharing dulu apa yang udah diperoleh kemarin, terus kita akan bahas PR-nya dulu gitu. Aku tunjuk langsung ya, gimana kalau kemarin katanya Mbak Dida kena terus kalau gitu. Sekarang Mbak Ayu deh, dari Mbak Ayu duluan. Nanti Mbak Ayu boleh nunjuk yang lain temennya. Yang aku dapat dari kelas kemarin itu, kebetulan value aku itu kan kemarin tanggung jawab, inovasi, inovasi sama pemberdayaan, Mbak. Kebetulan tanggung jawab kan memang saya menerapkan tanggung jawab itu di setiap pekerjaan saya ya. Jadi misalkan ada sesuatu kerjaan, saya memang benar-benar berusaha sebaik mungkin gitu menyelesaikannya. Terus untuk yang inovasi dan pemberdayaan, kebetulan ada event barengan. Besok itu kebetulan saya kemarin ditantang teman untuk belajar sesuatu hal baru, dan kebetulan nanti saya tandem sama teman saya yang sudah expert di bidangnya. Itu kita mau kolaborasi yang sekarang lagi musim itu Mbak tie-dye itu. Itu jadi nanti kita untuk pemberdayaan kan saya bisa gandeng teman wanita gitu. Jadi pemberdayaan sesama perempuan. Kemudian untuk inovasinya saya belajar lagi tentang ini tie-dye ini. Sebelumnya kan cuma sempat ecoprint sama busana desain. Nah, ini saya belajar hal baru tie-dye ini gitu Mbak Rosi. Oh ya, jadi alhamdulillah ya value-nya tanggung jawab, pemberdayaan sama inovasinya sudah berhasil dihidupkan. Oke, terima kasih. Mbak Ayu silakan tunjuk temannya yang lain. Mas Zahra, Janet. Halo Kak. Jadi value aku yang kemarin tuh aku pilih 3 terakhir tuh self development sama charity, yang satu lagi aku lupa. Tapi intinya 2 itu tuh aku sekarang tuh lagi pelajari. Pertama intinya Mbak Zahra itu self development, efisien sama lupa. Yang self development ini tuh aku sekarang lagi memperbanyak, menambah ilmu buat diriku sendiri, karena aku merasa kayak nggak ada yang sempurna gitu. Jadi apapun tuh harus dipelajari, makanya sekarang aku ikutin kayak kelas ini, terus ada seminar juga aku berusaha tentang self development juga aku ikutin gitu, terus seminar lainnya. Terus yang efisien ini nih, aku tipe orang yang sukanya tuh sebisa mungkin tuh semua waktuku tuh berguna gitu loh. Jadi tapi kadang kan nggak semua orang tuh bisa bekerja dengan sikap yang seperti itu. Nah, ini yang aku pelajari agar bisa bekerja sama orang gitu. Jadi efisienku tuh kadang belum tentu tuh cocok dengan orang yang aku kerja samain gitu. Jadi itu yang aku lagi pelajarin agar aku bisa memahami orang yang aku bekerja sama juga gitu. Terima kasih. Silakan tunjuk yang lainnya. Aku pilih Mbak Eti. Oke. Mbak Eti, silakan. Ya, untuk kemarin itu value-nya aku pilih efisiensi, privacy, sama kebebasan kalau nggak salah. Terus untuk efisiensi, saya sendiri orang yang nggak suka bertele-tele ya, jadi saya punya tim kan di brand saya ini. Saya punya tim 3 orang, tapi teman saya yang 2 itu nggak seimbang ritme kerjanya sama saya. Jadi saya sudah yang gimana ini caranya, tapi dari belajar sama Mbak Rosi kemarin, kalau value-nya ini harus ditekankan, jadi saya minta tolong lagi sama teman-teman saya, ayo nih kita manfaatkan waktu yang ada. Jadi sudah bisa masalahnya sudah bisa diatasi, yang saya kemarin temui itu jadi sudah bisa diatasi. Kemudian privacy, saya di sini mencoba untuk tidak mengikut campurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Jadi apapun masalah teman-teman saya dan teman-teman saya, kita mencoba untuk profesional dan tidak
ikut serta dalam masalah pribadi ini diikut sertakan di pekerjaan, walaupun kita sebenarnya teman dekat gitu, tapi kita harus punya porsi masing-masing untuk masalah privacy ini. Kemudian kebebasan, saya memberi kebebasan sama teman-teman saya untuk kalian kalau mau ada pekerjaan lain silahkan, tapi tetap kita harus tanggung jawab sama apa yang kita kerjakan juga bareng-bareng. Jadi kita masing-masing punya tanggung jawab, tapi juga punya kebebasan yang beratkan lah, seperti itu. Thank you. Terima kasih. Silakan berikutnya siapa? Mbak Nadida. Mbak Dida, silakan. Terima kasih. Ya, jadi kemarin itu saya kejujuran, kebebasan, dan uang. Yang baru aja saya terapkan itu 2 hari yang lalu, itu kepada admin Instagram saya. Jadi saya kasih kebebasan dia buat eksplorasi aja tentang Instagram ini gitu kan. Kamu mau bikin konten apa, yang penting setiap hari itu ada kontennya gitu. Nah, jadi saya udah standarnya tuh kayak gitu, setiap hari harus ada, entah itu story maupun feed gitu. Nanti bentuknya kayak gimana terserah kamu, eksplorasi aja, kamu boleh ngelihat dari konten yang lain. Nah, terus kemarin dia juga izin karena sebenarnya masih mahasiswa akhir di Surabaya, terus dia mau pulang ke Surabaya. Saya bilang monggo terserah, karena itu juga dia juga perlu ada beberapa hal kayak harus yang yudisium dan sebagainya itu, tetapi jangan lupa sama kewajibanmu di yang saya kasih kan gitu. Nah ini tadi saya cek tadi pagi dia udah posting juga, dan berarti dia cukup bertanggung jawab juga. Nah harapannya itu nanti yang akan menghasilkan hal dari kayak marketingannya dia, iklannya dia itu akan menghasilkan suatu kayak orderan masuk dan sebagainya, seperti itu. Udah? Udah. Terima kasih. Selanjutnya? Udah semua belum sih? Udah semua ya? Kirana belum? Oh iya, berarti Mbak Kirana. Maaf ya Mbak. Silakan. Ya nggak apa-apa. Kemarin value saya tuh kreatif, tanggung jawab, sama kejujuran. Nah, sempat 1 hari kemarin tuh sempat moodnya itu drop banget. Padahal harus ngejar jahitan, ada beberapa jahitan yang belum kekejar. Nah itu langsung, aduh ini gimana. Kembali lagi ke value. Aku harus tanggung jawab. Akhirnya malamnya aku kebut dan alhamdulillahnya bisa selesai. Ya walaupun agak sedikit, ada harus ngurusin adik juga, ada harus dan lain-lain. Jadi berusaha kayak mengusahakan diri biar bertanggung jawab, juga pinter-pinternya ngatur waktu sih. Kalau aku kayak gitu sih Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ayo kita kasih reaksi untuk semuanya. Alhamdulillah ternyata ketika saya dapat insight ya dari sharingnya teman-teman tadi, ketika kita punya values untuk personal kita, untuk hidup kita, jadi kita tahu gitu. Seperti Mbak Kirana tadi ya, ketika moodnya lagi drop, wah aku harus tanggung jawab nih, valuesku tanggung jawab. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kenapa kemarin saya, yuk kita miliki dulu, kita gali dulu, kemudian kita hidupkan personal values kita yang kemudian akan kita selaraskan dengan value brand kita gitu. Satu PR-nya masing-masing ya. Boleh di chat nama brandnya masing-masing yang udah punya brand. Nah, kemarin teman-teman sudah menemukan value untuk brandnya masing-masing. Oke, saya tunjuk ya. Tadi Mbak Ayu udah duluan.
Sekarang tadi yang ngetik duluan di chatroom nama brandnya Mbak Didah ya. Silakan values brandnya apa Mbak values brandnya. Kemarin kan Gadiza udah dikasih contoh ya, Gadiza tuh valuesnya seperti ini, para pohon tuh valuesnya seperti ini. Nah silakan sekarang brandnya Mbak Didah itu wow ya apa? Wow mau dibacanya gimana Mbak? Wamau ya, Wamau. Jadi Wamau itu itu apa boleh? Wamau itu spesialis memang untuk dessert, tapi yang khusus untuk big size. Jadi jumbo. Jadi size paling kecil itu XL up to 8XL. Sebenarnya XL itu pun di saya itu sebenarnya kalau untuk yang size lokal itu adalah 2XL, jadi saya abseskan gitu kan. Terus sebenarnya dari kata Wamau sendiri itu dari kata wah mau gitu loh. Tapi ya tapi kalau orang, jadi harapannya orang kalau melihat kaosnya jadi wah mau gitu. Jadi cepet ngomong gitu wah mau gitu. Nah, memang awalnya saya lebih awal produk itu awalnya adalah ke basic, lebih ke kaos basic. Nah, wah mau sendiri kalau dibalik pun dari bacanya depan belakang itu juga sama, wah mau sama kayak kaos basic, mau dilihat dari depan belakang samping itu warnanya sama gitu kan. And then untuk value-nya sendiri, yang pertama itu saya ambil Awesome. Awesome ini memang orang lihatnya sih kaos gitu kan, cuman sebatas kaos. Cuman saya pengennya adalah kaos ini itu yang smart casual gitu. Jadi satu outfit itu yang bisa dipakai untuk beberapa kegiatan, untuk di beberapa tempat. Jadi memang kaosnya itu bukan hanya yang cuman kaos oblong, tapi juga saya bikin tunik. Terus ada juga yang midi dan seperti itu. Terus ada tagline-nya juga karena awesome itu tadi. Terus brandnya namanya Wamau, jadinya Wamausem. Jadi saya gabung itu. Dan yang kedua itu adalah kebebasan gitu. Harapannya adalah orang yang pakai kaos itu karena orang besar itu kan untuk beberapa aktivitas mereka agak susah gitu kan. Nah, harapannya dengan dia memakai brand saya, kalau produk dari saya, itu dia mau pakai segala aktivitas itu dia tetap enak bergerak gitu. Ditambah lagi karena saya juga pakainya 100% katun, karena dari riset saya sebelumnya bahwa orang yang berbadan besar itu cenderung berkeringat banyak juga. Nah, harapannya dengan 100% katun itu menyerapnya itu, daya serapnya itu lebih baik daripada yang ada campuran lainnya dan sebagainya seperti itu. Jadi tadi awesome, bebas, sama tadi saya udah sebutin sih, jadi kayak casual, tapi lebih fokusnya ke smart casual karena tadi jadi dia bisa dipakai kemana aja. Bahkan kemarin ada yang pesan itu dipakai buat ke nikahan, jadi saya bikin long dress gitu, tapi ya kaos gitu pakai muslim, terus dia dipakainya juga dimodifikasi gitu. Jadi habis dari kondangan terus dia langsung nongkrong kayak gitu. Jadi dia nggak perlu gonta-ganti baju gitu. Jadi satu outfit itu dia bisa pakai untuk segala macam acara tuh masuk. Seperti itu. Itulah mau. Kita kasih apresiasi ke temannya. Keren ya. Silakan Mbak Dida, boleh tunjuk temennya. Mbak Janet. Halo Kak. Jadi brand aku tuh namanya Benediction, artinya tuh berkah. Awal mulai kenapa bikin nama ini tuh Google Translate aja berkah, terus di bahasa lain tuh apa gitu kan. Terus dia namanya keluar Benediction. Nah, Benediction ini tuh arahnya ke streetwear clothing, jadi lebih ke kayak kaos unisex yang bisa dipakai tuh untuk female atau male gitu. Nah, value-nya tuh dari brand aku tuh pertama tuh awareness. Jadi kenapa aku pilih awareness? Jadi desain aku tuh semuanya tuh ada meaning-nya. Yang pertama, aku sampai tahap ini ada 3 desain. Yang pertama tuh mental illness. Kenapa aku angkat mental illness? Karena pertama, setelah melakukan riset, di Indonesia sendiri tuh mengenai mental illness tuh tidak terlalu orang-orang tuh tidak terlalu ngerti artinya tuh apa. Jadi kenapa aku bikin pertama desain mental illness? Jadi agar orang-orang yang pakai baju aku, mereka tuh bisa bantu spread awareness
ke orang-orang yang lihat. Jadi desainnya tuh ada nama-nama contoh mentalis itu apa gitu. Yang pertama. Terus yang kedua proud. Jadi secara tidak langsung dengan adanya brand ini tuh membantu orang-orang yang ternyata mempunyai salah satu penyakit mental illness ini bangga. Oh ternyata ada brand yang support penyakit aku, walaupun itu bukan penyakit. Sebagian orang bilang kayak gitu, tapi value yang kedua yang aku ambil tuh proud. Jadi orang-orang yang kalau pakai brand aku nih, mereka tuh bangga. Jadi kayak ini bukan penyakit, tapi ini lebih ke kayak sifat atau perilaku yang aku alami sekarang. Terus yang ketiga, value yang aku ambil tuh limited. Jadi setiap desain ini aku bikin cuman kurang nggak sampai 50 pieces. Jadi untuk sekarang ini masih limited karena aku juga masih merintis, jadi aku juga masih nyari pasar karena targetku niche market sebenarnya. Jadi aku bikin value aku tuh limited, jadi cuman beberapa orang doang yang bisa pakai desain ini. Gitu. Terima kasih. Wah, terima kasih, keren. Ayo kita kasih itu reaksi buat teman-temannya. Silakan belajarnya temannya ditunjuk. Pilih Mbak Kirana. Oke. Ya, makasih. Sebenarnya nggak tahu disebut brand atau enggak, cuma kayak baru aja beberapa bulan sih, kan setelah lulus dari BLK pengennya kayak aku pengen punya merek nih, tapi mereknya itu diambil dari nama keluarga, jadi biar bisa lebih ke yang nantinya bakal ngelola itu keluarga sendiri. Nah, mereknya itu KW. KW itu singkatan dari Kirana dari nama aku, Wijaya dari nama kedua adik aku. Nah, Kirana sendiri itu artinya cahaya, Wijaya itu kejayaan atau kesuksesan. Nah, aku mikirnya, KW itu aku pengen ada sebuah cahaya kesuksesan yang menerangi orang-orang di sekitar aku, nggak cuma yang memakai brand aja, yang memakai, terus juga pelanggan yang lihat aja. Aku pengennya semua orang tuh dapat cahaya kesuksesan dari nama itu. Nah, untuk sementara sih kayak masih masker karena baru bisa ngejarnya itu masker. Untuk bahannya sih udah alhamdulillah udah ada, masih kayak baru mungkin belum ada 1 bulan, jadi baru banget. Targetnya sih lebih ke orang-orang yang di luar sana langsung kontak sama orang lain, jadi aktivitas di luar rumah. Value yang saya ambil itu kesederhanaan, kualitas, sama kebebasan. Jadi pengennya kesederhanaan yang berkualitas tapi tetap membebaskan penggunanya untuk mengekspresikan diri. Ya selebihnya itu sih. Terima kasih. Terima kasih, keren. Selanjutnya Mbak Ayu. Mbak Ayu, silakan. Nama brand saya itu The Imperium, Mbak. Itu dari kerajaan ya, atau imperial, tapi kayaknya bahasa Latin atau Spanyol saya lupa. Jadi saya pengen nantinya menjadi kayak kerajaan bisnis gitu. Impiannya baru sih. Di awalnya memang konsepnya usaha aku itu go green. Jadi awalnya kan eco print, tapi saya juga merambah ke zero waste sama kayak yang sekarang tie-dye itu. Jadi memang yang pengen usaha itu jangan terlalu banyak sampah kayak gitu. Terus yang untuk kalau logo nanti nggak usah dijelaskan di sini kali ya Mbak. Jadi di dalam unsur itu ada inovasi juga, lambangnya kayak daun gitu. Kalau daun kan seperti tumbuh ya, bertumbuh kayak gitu, pemberdayaan sama tanggung jawabnya mungkin di kerajaannya itu. Jadi lambangnya kayak mahkota gitu. Itu Mbak Rosi. Oh ya, oke.
Tadi value-nya apa aja ya? Saya kayaknya terlewat deh. Inovasi. Inovasi, tanggung jawab, sama pemberdayaan. Oke, inovasi, tanggung jawab, pemberdayaan. Oke, terima kasih. Keren. Selanjutnya, Mbak Ayu boleh tunjuk siapa? Masih ada Mbak Eti dan Mbak Lia. Ya, Pak Edi. Mbak Eti, silakan. Halo. Oh ya udah. Iya. Silakan, Kalau Mbak Eti. brand saya sendiri kan namanya Arisa. Ini sebenarnya dulu waktu saya mikir ini kepikiran dari Allah itu tempatnya di Ars gitu kan. Saya yang tahu saya seperti itu. Jadi saya pengen brand saya ini jadi tempat istimewa seperti Ars yang dimana keberadaan Allah berada. Kemudian brand saya ini menyediakan kebutuhan muslimah. Emang sekarang ini saya masih reseller, tapi saya nggak mau bahas resellernya itu karena kenapa saya nge-reseller dulu, karena sebelum saya ke Solo, saya di Kalimantan, jadi nggak bisa monitoring, jadi mesti dijalanin sama teman saya. Jadi apa ya yang bisa teman saya jalanin dulu tanpa saya monitoring kayak gitu. Jadi oke lah nge-reseller dulu. Terus sekarang lagi proses untuk buat bajunya. Jadi dari baju itu yang saya pengen tonjolkan itu efisiensi, kebebasan. Jadi satu baju itu gamis tapi bisa dijadikan outer juga. Jadi kan efisien. Jadi kita nggak perlu punya banyak barang di lemari biar kita bisa pakai berbagai outfit. Kemudian kebebasan. Jadi belajar dari saya tipikal yang cepat banget naik berat badannya. Jadi kalau LD-nya terlalu 100 sekian, jadi ya nanti 3 bulan kemudian sudah nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Jadi saya ngasih LD-nya itu free, jadi sampai untuk ibu hamil, ibu menyusui juga masih bisa digunakan, tapi nggak menghilangkan estetika dari si baju itu, jadi kesannya nggak kebesaran juga. Kemudian value selanjutnya itu kalau untuk brand saya sendiri, jadi saya berpikir sama teman-teman juga punya satu misi bahwa brand kita ini harus ada unsur dakwahnya. Jadi di postingan-postingan kita selalu ngasih berbagi ilmu agama juga. Kemudian kita itu punya misi untuk setiap CSR. Jadi setiap berapa persen dari pembelian itu mau berapa nominalnya pasti ada yang disisihkan untuk yang disumbangkan. Jadi kita pengennya penghasilan kita ini nggak cuma buat kita, tapi juga ada untuk orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya udah dengar teman-teman mengenai brandnya, terus inspirasi brandnya dari mana, terus values brandnya. Itu udah bagus-bagus banget ya, udah keren-keren banget. Tinggal bagaimana nanti brandingnya, karena materi kita kan bagaimana membrandingnya.